tentang disyariatkannya memohon perlindungan dari siksa neraka. Pembahasan ini diambil dari kitab susunan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali yang buku terjemahannya dengan judul Dahsyatnya Azab Neraka, di mana dalam buku tersebut dicantumkan suatu pembahasan tentang disyariatkannya memohon perlindungan dari siksa neraka. Di antara poin-poin yang harus kita perhatikan dari perkara tersebut, yang pertama, bahwa orang yang memohon perlindungan dari siksa neraka mendapat pujian dari Allah. Jadi poin yang pertama, keutamaannya, orang yang meminta perlindungan dari siksa neraka mendapat pujian dari Allah. Bisa dilihat dalam Quran surat Al-Imran, dalil Al-Imran ayat 191, di mana Allah berfirman, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah ketika berdiri, duduk, berbaring, dan merenungkan penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Dalam ayat ini konteksnya konteks pujian. Maka jika perkara tersebut dipuji oleh Allah, berarti Allah ridho. Jika Allah meridhoi suatu perkara, berarti itu adalah ibadah. Maka meminta perlindungan dari siksa neraka bagian dari ibadah yang disukai oleh Allah. Kemudian yang kedua, bahwa orang yang meminta perlindungan dari neraka Allah itu akan diampuni oleh Allah. Nanti poinnya dicatat, kita sampaikan dulu hadisnya. Diriwayatkan dalam Sahihain, yakni Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW mengenai malaikat yang hadir dalam majelis-majelis zikir. Kemudian beliau bersabda, innallaha yas'aluhum wa huwa 'alamu bihim. Sungguh Allah bertanya kepada para malaikat tersebut, padahal Allah lebih mengetahui. Fayaqul, kemudian Allah bertanya, mimma yata'awwazun, atas dasar apakah mereka meminta perlindungan? Fayaqulun minan nar, maka para malaikat menjawab bahwa mereka meminta perlindungan minan nar
dari api neraka. Fayaqul, maka Allah kembali bertanya, wahal ra'auha, apakah mereka melihatnya? Qalu la, wallahi ma ra'auha, maka mereka berkata, tidak, demi Allah mereka tidak pernah melihatnya. Fayaqul, kemudian Allah berkata, kaifa law ra'auha, lalu bagaimana jika mereka melihatnya? Fayaqulun, maka para malaikat menjawab, law ra'auha kanu asyadda minha firara wa asyaddu minha makhafatan. Jika mereka melihatnya, yakni melihat neraka, niscaya mereka akan lebih menjauhi dan lebih ketakutan. Fayaqul, maka Allah berkata, inni uzhidukum anni qad ghafartu lahum, saksikanlah bahwa aku telah mengampuni mereka. Jadi dari hadis ini, yang mana hadis ini sahih dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Allah mengampuni orang-orang yang meminta perlindungan kepada Allah dari siksa neraka. Jadi poin yang kedua, ya, orang yang meminta perlindungan dari siksa neraka akan diampuni Allah. Dalilnya Bukhari Muslim. Syahidnya tadi, ini ushidukum anni qad ghafartu lahum, saksikanlah bahwa aku telah mengampuni mereka. Kemudian kita lanjut kepada hadis yang lain. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah meriwayatkan hadis dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, "Ma min muslim yas'alullahal jannata illa qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah." Tidaklah seorang muslim memohon agar dimasukkan ke dalam surga sebanyak 3 kali, melainkan surga akan berkata, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Kemudian kata Nabi, wa mistajarullaha minan nar salasan, qalatin nar Allahumma ajirhu minan nar. Dan barang siapa yang meminta perlindungan dari neraka sebanyak 3 kali, niscaya neraka akan berkata, ya Allah, lindungilah ia dari api neraka. Hadis ini menurut Imam At-Tirmidzi dalam bab sifatul jannah, bab majaa fi sifati anharil jannah. Dan hadis ini sahih sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Al-Albani dalam As-Sahihul Jami' nomor hadis 6151. Jadi poin yang ketiga, ya, orang yang meminta perlindungan dari neraka akan mendapatkan doa dari neraka itu sendiri.
Dan dalam hadis yang lain riwayat Imam Bazzar dari Abu Ya'la dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, mastajaru amdun minan nar sab'a maratin illa qalatin nar. Tidaklah seorang hamba memohon perlindungan dari neraka sebanyak 7 kali, melainkan neraka akan berdoa, ya Rabb, inna abdaka fulanan istajaro minni fa'ajirhu. Wahai Rabbku, hambamu yang bernama Fulan telah memohon perlindungan dariku, maka lindungilah ia. Kemudian kata Nabi, wala sa'alu abdul jannah sab'a maratin illa qalatil jannah ya Rabbi inna abdaka fulanan sa'alani fadkhilhul jannah. Tidaklah seorang hamba memohon untuk dimasukkan ke dalam surga sebanyak 7 kali, melainkan surga akan berdoa, ya Rabb, hambamu yang bernama Fulan telah memohon untuk dimasukkan ke dalam surga, maka kabulkanlah permohonannya. Jadi dari hadis ini senada dengan hadis yang sebelumnya. Kalau dalam hadis ini disebutkan berapa kali? 7 kali. Ya. Maka kita mengharapkan masuk ke dalam surga, maka berdoalah kepada Allah, minta kepada Allah diulang-ulang sebanyak 7 kali, sebagaimana dalam hadis yang telah disebutkan. Begitu juga ketika kita takut neraka, maka mohonlah perlindungan kepada Allah sebanyak 7 kali. Insya Allah maka neraka pun akan berdoa kepada Allah agar orang tersebut dijauhkan darinya. Diriwayatkan pula oleh Shalih Al-Muri dari Abban dari Anas dari Nabi Muhammad SAW, di mana beliau bersabda, yaqulullahu azza wa jalla unduru fi diwani abdi faman ra'aitumuhu sa'alanil jannah a'taituhu wa mista'adza bi minan nar a'intuhu. Lihatlah tempat tinggal para hambaku, barang siapa mendapati manusia sedang memohon untuk dimasukkan ke dalam surga, maka aku akan mengabulkannya. Barang siapa sedang memohon perlindungan dari siksa neraka, maka aku akan melindunginya. Kata Imam Ibnu Rajab, hadis sanad hadis ini dhaif. Kemudian kita lanjutkan kepada hadis yang lain. Diriwayatkan pula oleh Abu Saleh, Abdullah bin Saleh, Yahya bin Ayyub bercerita kepada kami dari Abdullah bin Sulaiman dari Darraj, dari Abu Haytham dari Sa'id, atau dari Ibnu Abi Hujairah Al-Akbar, dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, di mana beliau bersabda, idza kana yaumun harun, ketika apabila panasnya terik matahari menyengat, fa idza qala ar-rajul, kemudian seorang berkata, la ilaha illallah ma asyadda harra hadzal yaum Allahumma ajirni min hari jahannam. Jadi ketika seorang merasakan panasnya terik matahari, kemudian ia berdoa kepada Allah, la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Betapa panasnya hari ini. Kemudian dia berdoa, Allahumma ajirni min hari jahannam, ya Allah, selamatkanlah aku dari panasnya neraka jahannam. Kalau Allah li jahannam, maka Allah akan berkata kepada jahannam, inna abdan min abidi istajarani min harrik wa ana ushiduki anni ajartuh. Maka Allah berkata kepada jahannam, sungguh salah satu hambaku telah memohon perlindungan kepadaku dari panasnya apimu. Saksikanlah bahwa aku telah
melindunginya. Kemudian kata Nabi, wa idza kana yaumun syadidul bardi faqala al-'abdu la ilaha illallah ma asyadda barda hadzal yaum. Ketika suhu udara dingin menusuk tulang, ya, kemudian ada seorang hamba berkata, la ilaha illallah ma asyadda barda hadzal yaum. Tidak ada sembahan yang berhak untuk ibadahi kecuali Allah. Betapa dingin udara hari ini. Kemudian ia berdoa, ya, Allahumma ajirni min jamhariri jahannam. Ya Allah, aku berlindung dari dinginnya neraka jahannam. Qala Allahu li jahannam, maka Allah pun berkata kepada jahannam, inna abdan min ibadi istajaroni min jamharik. Ya. Sungguh salah satu hambaku telah memberi perlindungan kepadaku dari dinginmu. Saksikanlah, ya, bahwa aku telah melindunginya. Wa ana ushiduka anni qad ajartuhu. Ya, saksikanlah bahwa aku telah melindunginya. Kemudian para sahabat bertanya, wa ma jamhariru jahannam? Apa yang dimaksud dengan jamharir? Yang dimaksud dengan dingin yang menusuk? Maka kata Nabi, baitun yulqa fihil kafir fayatamayyazu min syiddatil bardih. Tempat di mana orang-orang kafir akan dilemparkan ke dalamnya dan mereka akan disiksa di dalamnya. Jadi di jahanam itu ada musim panas yang sangat panas, ya, dan ada musim dingin yang sangat dingin. Nah, dalam hadis ini disebutkan barang siapa yang ketika menghadapi fenomena alam panas langsung teringat kepada neraka, kemudian meminta perlindungan kepada Allah, maka Allah pun akan melindungi dari apa yang kita minta. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab menukilkan, ya, riwayat oleh Abu Yahya Al-Qattat dari Mujahid, dia berkata, ada seorang hamba yang digiring masuk ke dalam neraka. Ya, ini menunjukkan orangnya banyak dosa. Ya. Namun neraka itu terus menjauhinya. Kemudian ia pun bertanya, ada apa denganmu? Ya, jadi ketika digiring neraka terus menjauh. Maka neraka pun menjawab, dahulu orang ini memohon perlindungan dariku. Maka dikatakan kepadanya, bebaskanlah ia. Ya. Kemudian Sufyan bin Mus'ir dari Abdul A'la, ia berkata, surga dan neraka keduanya benar-benar mendengarkan perkataan keturunan Adam. Jika ada seorang hamba yang berdoa, aku berlindung kepada Allah dari neraka, maka neraka pun akan berdoa, ya Allah, lindungilah ia. Jika hamba tersebut berdoa, ya Allah, aku memohon agar aku dimasukkan ke dalam surga, maka surga pun akan berdoa, ya Allah, masukkanlah ia ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Abu Sinan, Isa bin Sinan dari Atha Al-Qurashani, ia berkata, barang siapa yang memohon perlindungan kepada Allah dari siksa jahanam sebanyak 7 kali, niscaya jahanam akan berkata kepadanya, aku tidak memiliki urusan denganmu. Artinya tidak mau dimasuki. Ya. Ini menunjukkan bahwa memohon perlindungan kepada Allah dari siksa jahanam adalah perkara yang disyariatkan. Ya. Maka ketika kita menghadapi masalah-masalah yang berat, ya, bagaimana ngerinya kehidupan dunia, maka ingatlah terhadap neraka. Maka kita berlindung kepada Allah dari neraka tersebut. Atau misalnya kita melihat sesuatu yang indah, ya, yang begitu menawan, maka ingatlah surga. Kemudian langsung mintalah kepada Allah surga. Mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang kita minta.